wahai istriku, mulai hari ini aku berjanji akan kutinggalkan semua pekerjaanku, merampok, mabuk, dan aku menyesal atas semua yang kulakukan selama ini, dan mulai hari ini akan kutinggalkan itu semua dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Fudail bin Iyad jadi ulama sufi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sampai dengan subuh yang mulia ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Allah masih mencucur curahkan berbagai karunia kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan itu kita bisa hadir ke masjid ini, tentunya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dengan harapan kualitas keimanan dan ketakwaan kita makin meningkat. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita melalui hadis dan sunnahnya. Kita berharap selawat yang senantiasa kita bacakan akan bisa mempertemukan kita dengan beliau di hari yaumil mahsyar kelak dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah dari seorang ulama sufi yang terkenal, di mana di awal-awal kehidupannya adalah dunia yang kelam. Dia adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pada awalnya dia adalah orang yang hidup di dunia hitam. Setiap hari pekerjaannya adalah merampok, berjudi, berzina, minum minuman keras. Setiap dia keluar dari rumahnya, dia selalu melakukan perampokan, sehingga dia menjadi perampok yang sangat ditakuti di zamannya. Kemudian malam-malam dia mabuk, dia keluar dari rumahnya minum minuman yang memabukkan, khamar, sampai-sampai istrinya pun mengeluh, "Wahai suamiku, apa yang kau kerjakan? Apakah tidak takut kau dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala?" Tapi dia tidak hiraukan itu. Dia tidak mau open. Dia tetap saja pekerjaannya pergi pagi, pulang menjelang subuh, mabuk. Seakan-akan hidupnya hanya dunia. Akhirat itu jauh dan tidak pernah terbayang olehnya. Pada satu kali Fudail bin Iyad mabuk,
lalu pulang jam 4 subuh. Menjelang subuh dia pulang. Di atas kudanya, sambil lewat dia mendengar ada seorang wanita yang sedang membacakan sebuah ayat Al-Quran. Ternyata ayat ini dia dengar sambil dia meper-meper, dia dengar, dia hayati. Ini adalah ayat dari surah Al-Hadid ayat ke-16. Begitu dia dengar ayat ini, mungkin tersentuh hatinya menghayati maknanya, lalu tersungkurlah dia dari atas kudanya. Tersungkur dia menangis sejadi-jadinya. Mungkin dia merasa pekerjaannya selama ini adalah dosa besar, dosa yang tak pernah terbayangkannya bagaimana nanti menembus dosa ini. Dia tersungkur ke tanah, dia menyesal sejadi-jadinya. Dia pulang ke rumah, menangis, sambil menangis dia ketok pintu. Istrinya membukakan pintu dan heran, kenapa suamiku hari ini menangis? Dan suaminya tidak mau menjawab, dia tetap masuk. Dia menangis terseduh-seduh sampai masuk ke kamar, mengurung diri beberapa hari. Heran istrinya. Lalu apa kata suaminya? Wahai istriku, mulai hari ini aku berjanji akan kutinggalkan semua pekerjaanku, merampok, mabuk, dan aku menyesal atas semua yang kulakukan selama ini, dan mulai hari ini akan kutinggalkan itu semua dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Fudail bin Iyad jadi ulama sufi. Ayat apa rupanya yang terdengar di telinga Fudail bin Iyad? Ayat yang terdengar itu adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kata Allah, apakah belum sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Apa belum sampai, kata Allah? Sampai kapan kau akan berbuat seperti ini? Sampai kapan? Apa belum sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan patuh hatinya kepada perintah Allah dan kepada kebenaran yang telah kami turunkan kepada mereka? Kata Allah, wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl. Jangan nanti seperti orang-orang yang telah kami turunkan Alkitab, kata Allah, berlalu masa yang panjang, tidak dihiraukan itu semua, sehingga hatinya menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ayat ini bisa kita lihat, bisa kita baca, dan jadikan itu sebagai pertanyaan kepada diri kita. Apa belum sampai waktunya? Kalau selama ini
kita sibuk dengan dosa, judi masih kita kerjakan, mabuk masih kita lakukan, berzina masih hobi kita. Coba tanya dengan ayat ini, sampai kapan? Apa sampai mati? Atau jangan-jangan kebiasaan buruk kita ini tidak ada batasnya, sehingga matilah yang akan memberhentikan kita dari berbuat maksiat. Tanya pada diri kita, kalau selama ini suka nipu, bohong, maka tanya sehingga tersentuh dengan ayat ini. Kalau memang betul-betul kita orang yang beriman, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangkah, kata Allah, wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang tidak mau ingat kepadaku, kata Allah, maka akan kujadikan kehidupannya sempit, hatinya gundah gulana, gelisah, susah hidupnya. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kalaulah tidak mau kita ingat kepada Allah, maka di hari kiamat Allah akan jadikan kita buta, tidak bisa melihat apa-apa karena terlalu banyak kefasikan yang kita lakukan. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau melakukan perintah Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Sajadah ayat 20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kata Allah, orang-orang yang fasik ini akan Allah tempatkan di neraka jahanam. Mau keluar dia masukkan Allah lagi. Rasakan ini azabku, kata Allah, di dunia. Sudah kau kerjakan banyak kefasikan-kefasikan. Kita mengaku Islam, kita mengaku beriman, tapi di saat Allah memerintahkan kita untuk sholat, tidak mau. Perintahkan Allah bayar zakat, kita enggan. Dilarang Allah jangan menipu, jangan berjudi, jangan mengurangi timbangan, tapi tetap kita lakukan. Maka tergolonglah kita orang-orang yang fasik. Dan orang yang fasik, kata Allah, tempatnya adalah neraka jahanam. Kita belajar dari kisah Fudail bin Iyad. Ternyata dalam hidup ini besar sekali peluang untuk bertaubat kepada Allah. Kalaulah selama ini pekerjaan dan aktivitas kita banyak dosanya, maka mulai hari ini ayo kita introspeksi, ayo kita hitung, ayo kita baca surah-surah yang ada dalam Al-Quran, lalu kita pahami maknanya. Maka ini akan bisa tersentuh hati kita. Bukan hanya membaca. Kalau hanya membaca, itu tidak akan bisa karena kita tidak tahu apa arti yang kita baca. Fudail bin Iyad, dia paham benar maknanya. Ini adalah ancaman dari Allah. Kalau bahasa kita, mau sampai kapan kau berbuat maksiat, wahai Fudail bin Iyad? Apa belum sampai waktunya? Apa belum puas?
Atau jangan-jangan mautlah yang bisa memuaskan semua maksiat yang kita lakukan. Hari ini bisa kita lihat di sekeliling kita, banyak orang yang mabuk, banyak orang yang berzina, hamil di luar nikah, banyak orang yang minum tua, seakan-akan ini adalah kebiasaan zaman sekarang. Banyak orang yang mengurangi timbangan dalam berdagang. Yang tadinya 1 kilo dia bilang, tapi nyatanya kurang 5 on. Yang dia bilang ini barang bagus, tapi ternyata barang tidak bagus. Itu semua adalah dosa. Dan tanya sama diri kita, sampai kapan mau kita lakukan ini? Kalaupun kita sebagai pejabat, korupsi yang kita lakukan, tanya, sampai kapan korupsi ini mau kulakukan? Apa enggak ada titik akhir dari kemaksiatan kita? Atau jangan-jangan dosa yang kita lakukan ini sudah Allah tutup pintu hati kita untuk taubat, sehingga dosa yang kita kerjakan akan kita bawa mati. Kalaulah sampai kita bawa mati dosa ini, maka yang pantas membersihkannya adalah neraka jahanam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita insaf, kita sadarkan diri kita kalau Fudail bin Iyad ini ternyata dengan surah Al-Hadid ayat 16 dia tersungkur karena menghayati maknanya. Maka mari kita pun tanya pada diri kita, sampai kapan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan ini akan kita akhiri. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan ada nasihat-nasihat Fudail bin Iyad yang sangat menggugah jiwa kita. Mungkin pada lain kesempatan bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.